Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Putih. Yang saya hormati mungkin ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Yang saya hormati Ketua beserta seluruh pengurus Perwanas Indonesia, mulai DPP, DPD, dan DPC. Yang saya hormati Ketua Umum PAI, dan Bapak para Ibu pengurus DPD, DPC, Perwanas Indonesia, serta seluruh peserta dalam webinar hari ini. Pertama, marilah kita banyak puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita bersilaturahmi bersama dalam rangka webinar nasional dengan tema partisipasi perempuan di masa pandemi COVID-19 dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Dan karena kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, kita hadir dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu sangat hormati, khususnya para ibu-ibu yang saat ini ada di webinar hari ini. Pertama, saya atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia mengucap dirgahayu Perwanas yang ke-70. Usia yang sudah sangat dewasa, karena itu para ibu, khususnya para ibu yang tergabung di dalam Perwanas, marilah kita bersama-sama menggerakkan kaum perempuan di Indonesia untuk bisa tetap survive. Nah, di mana kondisi saat ini adalah kondisi yang sangat sulit, utamanya bagi para ibu-ibu di seluruh Indonesia, di mana masa pandemi ini selain mungkin banyak peran ibu yang ganda, mereka selain, namun saat ini peranannya bertambah lagi, yaitu karena anak-anak banyak berada di rumah, mereka harus belajar dari rumah, sehingga peran ibu-ibu menjadi bertambah berat. Kemudian yang berikutnya adalah para ibu juga harus menjaga kesehatan putra-putrinya, keluarganya, sehingga jangan sampai terpapar oleh pandemi. Bapak Ibu sekalian, para ibu khususnya para ibu di Perwanas, peranan ini sungguh sangat luar biasa beratnya bagi para ibu. Yang dulu sudah berat, sekarang ditambah lagi. Impact itu sangat dirasakan pada para ibu. Jadi karena itu, mari para ibu semua di Perwanas, mari kita ajarkan, mungkin ibu-ibu di beberapa daerah di Indonesia bukan kurang, tapi dengan agenda di mana anak-anak banyak belajar dengan jarak jauh, sehingga dibutuhkan pengetahuan terutama untuk teknologi dan sebagainya untuk para ibu. Karena itu mungkin kita bisa bersinergi bersama untuk di mana para ibu-ibu terutama di daerah pedesaan, untuk kita bisa bersama-sama mengikuti supaya anak-anak kita bisa kita dampingi dengan maksimal untuk pembelajaran jarak jauh. Yang berikutnya adalah para ibu, kita ketahui bersama saat ini banyak musibah, mulai banjir, tanah longsor, bahkan ada beberapa musibah diantaranya adalah demam berdarah. Karena itu jangan sampai kemudian ada keluarga kita atau siapapun itu terkena wabah demam berdarah. Karena sebetulnya demam berdarah itu bisa dicegah.
Saya ingat saat saya menjadi kepala dinas Surabaya, saat itu di Surabaya terjadi wabah ini yang luar biasa, demam berdarah. Kemudian setelah saya menjadi wali kota, saya gerakkan para ibu untuk bagaimana minimal membersihkan di sekitar rumahnya, untuk jangan sampai demam berdarah ini bisa mengenai kita dan keluarga kita. Alhamdulillah terakhir kemarin kita kasus demam berdarah kecil sekali, mungkin ada cuma kasus. Karena itu sebetulnya bisa dicegah. Peran ibu sangat luar biasa. Peran kaum perempuan di masa kini luar biasa. Sangat berat. Tapi kita harus percaya bahwa dengan perjuangan kita, kaum perempuan yang begitu, saya yakin keluarga kita akan menjadi lebih baik, terutama keluarga-keluarga yang memang harus didorong terus di sekitar kita yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Jadi para ibu, saya ingin menyampaikan, saya juga sering menemui kasus di mana beberapa anak kita mempunyai masalah. Kebetulan tadi pagi saya berada di satu balai yang menangani anak-anak, mulai anak-anak dari lalu yang terkena imbas terorisme, kemudian anak-anak dari TKW kita yang terjadi masalah saat mereka bekerja di beberapa negara. Kemudian ada juga anak yang kemarin terpaksa harus berusaha dengan polisi karena membunuh, karena dia disakiti oleh seseorang sehingga dia merasa dendam, sehingga dia menjadi hamil. Dan saya juga melihat anak yang bayi dari anak usia sekitar 14 tahun. Karena itu para ibu semuanya, mari kita bergandengan tangan. Mari kita gelorakan atau kita sebarkan bahwa kita semua adalah para ibu untuk anak di seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, para ibu semuanya, seringkali kita merasa, oh ini anaknya ibu A, ini anaknya ibu B. Tapi yang terjadi kemudian masalah itu terjadi mengenai mungkin keluarga kita. Karena itu kalau kita bersatu menyelamatkan bahwa anak-anak Indonesia adalah anak kita, maka siapapun itu kita harus selamatkan. Bapak Ibu, terutama para ibu anggota perwakilan dan keluarga yang saya hormati. Jadi banyak masalah-masalah yang sering terjadi pada anak. Sebetulnya itu adalah imbas dari permasalahan keluarga. Seringkali anak-anak menerima dampaknya. Sering anak menjadi nakal, kemudian anak menjadi, mohon maaf, berperilaku aneh. Sebetulnya itu seringkali bermuara pada situasi kondisi keluarga yang akhirnya berdampak kepada anak-anak. Apakah mereka bisa disalahkan? Menurut saya tidak. Karena itu mari kita sama-sama bangun komunikasi. Kalau ada terjadi sesuatu, maka mereka kita bisa bantu. Para ibu ini bisa kita bantu sehingga tidak berimbas atau tidak berdampak kepada anak-anak kita. Contohnya, suatu saat saya berada di suatu sekolah, anak itu bercerita, Ibu, saya tidak saya tidak tertarik oleh narkoba. Saya kaget saat dia menyampaikan itu. Kenapa? Memang ibu saya
uh, kebetulan menikah 2 kali. Suaminya yang kedua ini kemudian menggunakan narkoba, dan kemudian ibunya ikut. Nah, si anak ini dengan berani dia menyampaikan bahwa ibu saya nggak mau ikut-ikut. Inilah tadi yang saya sampaikan, kenapa impact dari keluarga itu akan berpengaruh kepada anak. Anak-anak tidak disalahkan karena mereka adalah seperti selembar kertas putih yang akan kita coreti. Jadi karena itu kita bersama-sama, karena mereka lah masa depan bangsa ini. Mereka lah yang akan meneruskan kita. Kalau mereka gagal, maka negara ini juga akan gagal. Tapi kalau mereka berhasil, negara ini juga akan berhasil atau sukses. Saya percaya bahwa Tuhan itu sangat adil. Tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Siapapun mereka, dari manapun mereka berhak untuk berhasil, mereka berhak untuk sukses. Karena itu mari kita ciptakan ruang-ruang yang sehat untuk anak-anak. Kalau misalkan mari kita sama-sama, kalau misalkan kita lagi bad mood atau kita ada suatu masalah, sebaiknya tidak perlu anak-anak kita melihat. Kita berikan ruang-ruang positif. Kalau memang di situ ada ruang untuk anak-anak bisa belajar, misalkan olahraga ataupun menari ataupun menjahit, kita libatkan anak-anak itu untuk mengisi waktu luangnya. Karena kalau mereka bisa mengisi waktu luang dengan positif, maka kemudian anak-anak ini akan bisa terhindar dari bahaya kenakalan remaja maupun penggunaan narkoba. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, terutama para ibu-ibu di Perwanas dan Ibu Ketua Kewani, saya ingin menyampaikan, sebetulnya hal ini sudah saya lakukan di Surabaya. Para ibu-ibu yang dari keluarga rentan atau keluarga yang tidak mampu, kita bisa gerakkan mereka menjadi persen kedua untuk mereka bisa meningkatkan kehidupan keluarganya. Tanpa harus meninggalkan rumah, mereka bisa melakukan aktivitas dan bisa berusaha dengan baik. Apalagi saat ini kita sudah bisa menggunakan teknologi untuk kita bertransaksi. Itu yang kami lakukan di Surabaya, sehingga beberapa keluarga dari istri suaminya yang tidak bekerja, kemudian suaminya bekerja pabrik, atau bahkan ada seorang TKP yang saat ini berhasil dan sukses meningkatkan kehidupan keluarganya yang lebih baik. Itu Bapak Ibu sekalian, mari kita dorong, meskipun dia nggak keluar rumah, karena sekarang sudah bisa bertransaksi online. Sehingga suami tidak merasa terganggu, anak-anak tidak tetap bisa diawasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya para ibu, ini coba kita bisa bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan warga untuk menjadi lebih baik. Sehingga begitu kapasitas keuangan kita bisa menjadi lebih baik, maka kemudian anak-anak bisa sekolah dengan maksimal tanpa ada gangguan apapun, terutama dari gangguan mental. Jadi itu saya kira Bapak Ibu sekalian, para ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi Dirgahayu untuk Perwanas yang ke-70. Mari kita bergandengan tangan terus. Tidak ada lagi kita siapa kamu, siapa saya. Tapi kalau kita bergandengan terus, insya Allah kita akan bisa menjadi lebih maju dan lebih baik lagi, terutama untuk masa depan anak-anak kita, membuat Indonesia lebih berjaya, membuat Indonesia lebih maju, sehingga Indonesia bukan mungkin bisa berprestasi
lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Itu adalah mimpi yang harus kita terus kita kejar supaya anak-anak kita terus bisa berprestasi demi masa depan kita semuanya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terutama para ibu yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Sosial Ibu Dr. Insinyur Tri Risma Harini MT. Luar biasa sekali Ibu membangkitkan semangat perempuan Indonesia bahwa kita harus bergandeng tangan sesuai peran Ibu untuk menyiapkan generasi yang unggul dan membangun komunikasi dan siap menghadapi situasi yang berkembang membuat Indonesia lebih jaya dan lebih maju. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari keynote, mohon maaf, kami mohon kepada Ibu Menteri untuk bisa membuka acara ini secara resmi. Kepada Ibu Risma, kami mohonkan untuk secara resmi membuka acara webinar pada pagi hari ini. Silakan Ibu Risma. Terima kasih. Ini saya di dapur ini matur nuwun kepercayaannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka webinar dengan tema partisipasi perempuan di masa pandemi COVID-19 dalam menjaga kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan oleh Perwanas. Terima kasih, sukses untuk Perwanas dan sukses untuk para ibu seluruh Indonesia.